Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di ruang rubrik kita, pembelajaran kita secara online, dan mudah-mudahan tidak ada halangan sedikit pun ketika kalian belajar dimanapun, baik dalam keadaan di rumah maupun di luar, ya mudah-mudahan tetap selalu belajar dan menambah wawasan pengetahuan keilmuan kita. Baik teman-teman kelas 12 baik IPA maupun IPS, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bab ketiga, yaitu mengenai bab tentang kita akan mencoba membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, ini merupakan rukun Islam, ya, rukun iman, ya, maksud Bapak rukun iman. Ya, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada iman kepada para malaikat Allah, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kemudian kita beriman pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para nabi, kemudian beriman kepada hari kiamat, dan terakhir rukun iman itu yaitu iman kepada hari akhir. Rukun. Kemudian yang kita harus pelajari mengenai bab ini, pertama, meyakini tanda-tanda kedatangan hari akhir dan peristiwa yang mengiringinya. Nah, kemudian dilihat di diagram di bawah ini, kita mencoba untuk menganalisis makna iman kepada hari akhir sesuai Al-Quran dan hadis. Kemudian ada perilaku mencerminkan kesadaran ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pula beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hikmah beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang bisa kita ambil hikmahnya, tentu bisa dipelajari, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengertian iman kepada hari akhir itu berarti kita percaya. Iman itu artinya percaya, mentasdikan, membenarkan dalam hati, ya, tasdiqu bil qalbi. Kalau menurut definisi iman itu menurut para ulama, tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalul arkan. Dia percaya, meyakini dalam hati, mengikat bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, bahwasannya semua alam semesta pasti ada yang menciptakan. Terhujam dalam hati, dia sudah dinyatakan beriman, ya. Kemudian perintahnya lah, setelah kita beriman, ya, ada pula poin yang kedua, tasdiqu bil qalbi wa amal tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan. Ya, diucapkan dengan lisan. Apa yang bisa diucapkan oleh lisan yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah wa amalul arkan, yaitu dibuktikan dengan tindakan-tindakan seorang beriman kepada Allah yang sudah meyakini bahwasannya kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dalam pengertian iman kepada hari akhir, mengimani segala informasi Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelaskan dalam hadis mengenai hal-hal yang terjadi setelah kematian atau alam akhirat, berupa adanya pertanyaan kubur, siksa kubur, kemudian nikmat kubur, kebangkitan makhluk hidup, al-ba'ats, dikumpulkan makhluk hidup, al-hasyr. Ya, kemudian lembaran catatan-catatan amal, perhitungan amal disebut dengan hisab, penimbangan amal ketika hidup itu disebut dengan al-mizan. Nanti ada telaga haud, jembatan as-sirat, kemudian syafaat, surga, neraka, dan apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan neraka. Perlu digarisbawahi bahwasanya informasi mengenai hari akhir kita tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk
Baik nabi, baik rasul, kemudian para malaikat pun semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui kapan itu terjadinya hari akhir. Ya. Kalau informasi yang berupa adanya pertanyaan kubur sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kemudian ada hadis Rasulullah SAW menginformasikan bahwasannya ketika kita meninggal dunia pasti ada pertanyaan kubur. Pernah dengar pertanyaan kubur yang disampaikan oleh lisan baginda Nabi Muhammad SAW dalam riwayatnya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, dan seterusnya. Siksa kubur itu ada dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim, kemudian dijelaskan pula oleh hadis Rasulullah SAW. Nikmat kubur, ada kebangkitan makhluk hidup, al-ba'ats. Nah, nanti suatu saat nanti kebangkitan makhluk hidup itu semua makhluk hidup dimatikan oleh Allah, ya tidak ada kehidupan lagi di hari akhir. Kemudian Allah menghidupkan, bahwasannya disebutlah proses kejadian itu disebut dengan hidup al-ba'ats, yaumil ba'ats. Kemudian dikumpulkan makhluk hidup semua dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam satu tempat, ya. Kemudian itu disebut dengan yaumil mahsyar. Lembaran catatan-catatan amal, perhitungan amal disebut hisab, semua lembaran catatan perilaku kita, kemudian tingkah laku kita, perbuatan kita selama kita hidup di dunia itu ada catatannya. Nanti di yaumil hisab akan diperhitungkan amal-amal kita. Sekecil apapun, sebesar apapun akan dihitungkan. Kemudian penimbangan amal ketika hidup, bagus atau tidaknya, baik atau tidaknya, buruk atau baik, ya. Nanti disebut di yaumil mizan, Allah akan timbang semua amal. Ya, kemudian ada jembatan sirat, syafaat, surga dan neraka, apa yang Allah sediakan untuk penghuni surga dan penghuni neraka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kedatangannya. Setiap mukmin wajib beriman kepada hari akhir karena termasuk salah satu rukun iman yang berjumlah 6 itu tadi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Alkitab Allah, kemudian beriman kepada nabi-nabi Allah, kepada Rasul, kemudian beriman kepada hari akhir, terakhir beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surah Al-Ghafir ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Padahal informasi ini sudah disampaikan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada umatnya Quran surah Al-Ghafir, Inna sa'ah la'atiyatul la raiba fiha, akan datang sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada keraguan di dalamnya, la raiba fiha. Pernah mendengarkan, pernah membaca ya Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua ini, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama kalimat la raiba fiha Allah ulangi dalam ayat ini, Allah ulangi dalam surah Al-Ghafir ini. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bahwasannya peristiwa yang amat besar disebut dengan hari kiamat pasti akan datang. Walakin aksaron nasi la yu'minin. Akan tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan orang, kebanyakan makhluk hidup yang hidup di muka bumi tidak beriman. Padahal Allah sudah mengingatkan informasi ini peristiwa yang akan suatu saat nanti terjadi. Ya. Oleh karena itu, ini sebagai pengingat kita, sebagai mau'izatul hasanah, sebagai tadabbur ayat-ayat yang Allah informasikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai awalan, sebagai pendahuluan, sebagai pengantar bab ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.